meja bangkunya biar kita nyaman belajar ya. Kalau ada sampah di bawah mejanya atau di kolongnya mohon dibuang agar kita nyaman belajarnya. Sudah? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kalian sudah sarapan belum? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Masuk semua Ibu. Sasya? Hadir Ibu. Mira? Hadir Ibu. Rizky? Hadir Ibu. Tidak? Hadir. Oke, semuanya masuk rajin ya. Mohon untuk ketua kelas sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dipimpin doanya ya. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa semuanya. Ada yang ingat nggak materi pertemuan kita pada minggu lalu? Tentang tumbuhan Ibu. Tentang bahasa Indonesia, tentang materi wawancara. Yang menanyakan adik Simba apa, di mana, kenapa, kapan, dan bagaimana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Ada yang pernah mendengar apa itu teks prosedur? Belum. Oke, sebelum menjelaskan materi tentang teks prosedur, apakah kalian pernah mendengar makanan khas daerah kita, daerah Bali, yaitu ayam khas betutu? Pernah Ibu, sering. Bagaimana rasanya? Enak. Nah, kalian tahu nggak cara-cara atau langkah-langkah dalam pembuatannya? Tidak. Enggak Ibu. Oke, sebelum itu kita simak aja ya videonya. Kali yang pengen banget aku bikin adalah ayam betutu. Sebenarnya ayam betutu tuh banyak ya versinya, tapi kali ini aku bikin ayam betutu versi simpelnya. Ini enak banget Bu, bumbunya itu benar-benar meresap, ayamnya empuk, juicy, pedes, enak lah pokoknya. Enjoy. Kita bikin bumbunya dulu, cabai, bawang merah, bawang putih, terus ini kemiri, kencur, sama lengkuas, masukin juga terasi yang udah disangrai, sama ini nih daun jeruk, kita masukin semuanya. Kita halusin tapi nggak perlu sampai halus banget ya, jadi kayak di blender kasar aja. Karena biasanya ayam betutu itu bumbunya emang halus banget. Oke, udah beres. Ini sisihkan dulu. Aku pakai ayam utuh, tapi ini udah dicuci bersih. Kasih garam sama perasan jeruk. Kalau ayamnya mau dipotong-potong dulu juga oke aja. Mau pakai ayam kampung juga boleh juga ya, lebih enak juga. Balurin semuanya bumbu ke sisi ayamnya. Terus ini kita taruh di wajan dan ini kompornya masih mati ya. Terus ini kita tuang deh semua bumbu halusnya, kasih juga jahe bubuk sama ini nih lada bubuk, ketumbar bubuk sama kunyit bubuk. Baruin merata ke semua sisi ayam, termasuk di bagian baliknya juga. Dan ini aku tutup pancinya. Ini kita diamkan dulu minimal 15 menit. Siram juga kuahnya supaya bantu meresap, dan dibalik juga ayamnya ya supaya lebih enak. Oke, tadi sudah mengamati proses atau langkah-langkah membuat makanan khas Bali, yaitu ayam betutu. Selain ayam betutu, ada lagi nggak makanan khas Bali yang kalian kenal? Sate lilit Bu. Nah, sate lilit, apa lagi? Coklat bedugul. Ya, apa lagi? Ada juga lawar, ya ada juga sate, ya banyak sekali makanan khas kita, dan itu mempunyai langkah-langkah untuk membuatnya. Nah, langkah-langkah yang atau video yang kalian saksikan tadi dalam proses membuat ayam betutu tersebut, itulah yang dinamakan dengan teks prosedur. Jadi untuk lebih memahami apa itu teks prosedur, Ibu minta kalian untuk menyimak penjelasan Ibu ya. Oke, sebelum kalian agar kalian lebih memahami apa itu teks prosedur, jadi Ibu akan jelaskan ya dari video yang kalian
Jadi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, kalian dapat menjelaskan pengertian, ciri-ciri, jenis, dan struktur teks prosedur. Kemudian, peserta didik juga dapat menelaah teks prosedur yang ada di dalam tayangan video. Kemudian, melalui peserta didik dapat membuat teks prosedur dengan tepat. Kemudian apa sih itu teks prosedur? Jadi teks prosedur merupakan sebuah teks yang terdiri dari langkah-langkah atau petunjuk. Atau kalian pernah membeli mie instan? Pernah. Di belakangnya ada langkah-langkah atau cara membuat atau mengolah mie tersebut. Itu bisa dinamakan teks prosedur nggak? Bisa. Karena termasuk dalam langkah dan petunjuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian teks prosedur disebut juga dengan teks petunjuk yang di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk melaksanakan sesuatu kegiatan atau pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain di dalam mie instan, di kemasan mie instan biasanya teks prosedur itu terdapat di kemasan apa lagi? Kopi, Bu, kopi. Oke, terus deterjen juga pernah kan kalian cara mencuci itu termasuk ke dalam teks prosedur. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya adalah teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Tahu nggak kalian apa kalimat perintah? Biasanya kalimat yang diakhiri dengan terus kalimat yang berupa ajakan kayak ayo, terus ya apalagi contohnya? Gorenglah. Ya, terus kemudian yang kedua adalah menggunakan kata kerja aktif. Yang tahu apa itu kata kerja aktif? Saya, Bu. Apa itu Sasya? Kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang menggunakan atau mendapatkan imbuhan seperti contohnya seperti menggoreng. Ya, memotong juga ya terhadap objek. Tepuk tangan untuk Sasya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi. Seperti selanjutnya, berikutnya. Biasanya di tahap-tahap pembuatan atau tahap-tahap pengerjaan, biasanya kita akan menemukan kata hubung atau konjungsi seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan. Selanjutnya adalah strukturnya itu ada pengantar atau pembuka. Kemudian yang kedua adalah pengantar yang menyatakan tujuan penulisan dari teks prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah material atau bahan atau alat yang digunakan untuk melaksanakan suatu teks prosedur tersebut. Biasanya ketika misalkan langkah-langkah untuk membuat mie seperti yang tadi dicontohkan atau langkah-langkah dalam membuat betutu itu ayam betutu, apa aja material atau bahan yang digunakan? Ayam. Terus apa lagi? Ada bumbunya, ada combanya, terus ada penyedap rasa. Kemudian langkah-langkahnya tadi, bagaimana langkah membuat ayam betutu? membersihkan ayamnya dulu, Terus dimarinasi dengan bumbu, lalu terakhir direbus sampai matang, dan terakhir kesimpulannya. Itu merupakan struktur dari teks prosedur. Paham semuanya? Paham. Stop dulu. Baiklah, karena anak-anak ibu terlihat kurang bersemangat, ayo kita tepuk fokus ya. Ibu ajarin caranya. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus fokus gitu ya. Oke, semuanya kita tepuk fokus. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus fokus. Ada juga tepuk fokus yang kedua. Mau diajarin nggak? Mau. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba ya, kita cek ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus semuanya? Sudah. Oke, kemudian selanjutnya hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat teks prosedur adalah yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga adalah
Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks prosedur. Jadi teks prosedur itu dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana itu seperti yang kita lakukan langkah-langkah atau yang kita lakukan tapi tidak seruntun atau tidak selengkap dengan teks prosedur kompleks. Misalkan cara membuat es batu, cara membuat kopi, itu kan sederhana ya. Jadinya tidak terlalu ribet alat, bahan, dan material yang dibutuhkan. Kemudian teks prosedur kompleks ini mirip dengan teks prosedur sederhana, namun dia lebih kompleks atau lebih lengkap maupun tahap-tahapannya, kata kerjanya, kalimatnya, kata penghubungnya akan lebih lengkap. Kemudian ada teks prosedur protokol, di mana teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur yang fleksibel, artinya tidak harus sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran seperti cara mencuci rambut atau cara mencuci tangan ya, tidak harus mana yang lebih dahulu dicuci atau dikasih sabun gitu. Sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang bisa nyimpulin satu? Teks prosedur itu apa? Saya dulu. Ya, apa Sasya? Teks prosedur itu adalah teks yang menerapkan suatu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ya, pintar sekali Sasya. Coba tepuk tangan dulu. Oke, sekarang karena kalian sudah paham, jadinya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja yang berbeda-beda. Di sini Ibu akan menyajikan kepada kalian. Ada yang tahu tahu pedas doer? Tahu ya. Cara pembuatannya juga kalian tahu tidak? Mirip-mirip dengan tadi ayam itu kan? Atau ada yang tidak pernah membantu orang tuanya di rumah untuk memasak? Jadi nanti Ibu akan membimbing kalian untuk membuat teks prosedur dengan menerapkan langkah-langkah. Silakan saja diikuti ya. Oke, kelompok pertama itu Sasya, nanti gabung sama ya Mira. Terus kelompok 2 Rizky, dan kelompok 3 Ida. Ibu kasih kalian waktu ya, 20 menit cukup nggak? Cukup. Silahkan dikerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian masing-masing akan melakukan presentasi kelompok di depan ya. Siap, Ibu. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 1 bisa dijelaskan teman-temannya? Bisa Bu, ke depan Bu atau Ya, depan aja. Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan cara membuat tahu pedas doer. Yang pertama, tahu dipotong dadu. Yang kedua, tahu digoreng di minyak panas. Yang ketiga, siapkan bumbu. Kemudian langkah keempat yaitu baluri tahu dengan tepung terigu. Kemudian goreng, langkah kelima goreng sampai matang. Langkah keenam sajikan. Ketujuh kita makan bersama. Ya, tepuk tangan semuanya untuk teman-temannya. Ya, silakan duduk. Oke, kelompok 2 sudah siap? Siap Bu. Silakan maju kelompok 2. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan LKPD yang saya kerjakan, yaitu langkah-langkah membuat tahu pedas doer. Yang langkah pertama yaitu memotong tahu, kemudian langkah kedua yaitu menghaluskan bumbu, kemudian langkah ketiga yaitu goreng tahu lalu tiriskan,
Kemudian langkah keempat, tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan masukkan tahunya. Kemudian langkah kelima yaitu tambahkan bumbu biar enak, dan langkah terakhir yaitu tahu siap dimakan. Oke, tepuk tangan. Dulu. Untuk kelompok tidak, apakah sudah siap? Sudah siap Ibu. Silakan maju. Baik, saya akan menerangkan hasil dari kerja kelompok saya. Yang pertama, pertanyaan apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan suatu hal. Disimak teman-temannya ya. Terus ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Dan yang keempat, menggunakan kata keterangan. Untuk jenis-jenis teks prosedur ada 3, yaitu teks prosedur sederhana, prosedur kompleks, dan prosedur protokol. Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Mida, tepuk tangan untuk Mida. Oke, setelah kita menyimak, kemudian mengamati langkah-langkah pembuatan atau proses, kemudian tadi juga ada yang menyebutkan contoh konkret di mana menemukan teks prosedur, begitu kalian sudah paham? Sudah. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Di bagian mana tempatnya senang? Tadi nonton video ayam betutu. Iya, kalian jadi lapar ya? Iya, ya, Bu. Oke, setelah itu Ibu akan meminta kalian untuk melakukan refleksi kegiatan kalian pada pagi hari ini. Ibu bagikan ya. Refleksikan di sana, nanti dicantumkan bagaimana perasaannya hari ini. Kemudian apakah ada pertanyaan, nanti ditulis saja terus tanyakan ke Ibu ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan dikumpulkan. Untuk dikumpulin kalian harus nanya gitu. Oh ya, ini ya. Oke, tadi udah diisi refleksinya ya. Baik, anak-anak, Ibu sudah mengecek hasil refleksi kalian. Jadi kalian senang ya pada kegiatan hari ini. Adapun ada pertanyaannya tadi, siapa yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya, tidak. Pertanyaannya? Saya mau nanya, kan di teks prosedurnya ada langkah-langkahnya. Apakah langkah-langkahnya itu harus berurutan, Ibu? Gitu. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur kompleks, dan ada teks prosedur protokol. Jadi yang tidak sesuai dengan langkah-langkah atau sifatnya fleksibel itu adalah teks prosedur protokol. Sudah paham tidak? Jadinya bisa dikategorikan tidak berurutan, tapi dia masuk ke teks prosedur protokol. Sudah paham tidak? Sudah Ibu, terima kasih. Oke. Ya. Oke, anak-anak, kita tadi sudah menyimak dan menyimak video tentang teks prosedur, kemudian dikaitkan dengan makanan khas Bali ya, yang tadi ayam betutu, dan langkah-langkahnya itu termasuk dalam teks prosedur. Jadi sejauh ini kalian juga sudah mampu untuk membuat teks prosedur dengan baik. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang teks prosedur, tapi yang lebih kompleks ya. Kita juga akan belajar untuk merancang dan merangkai teks prosedur yang lebih kompleks. Jadi kita cukupkan saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak.
Sudah. Oke, sebelum itu kita menutup pembelajaran semuanya. Kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian semangat. Ayo Fida dipimpin teman-temannya untuk tepuk semangat. Baik Ibu, tepuk semangat. Dang dang dang, Deng deng deng, dong dong dong, dang dang dang, deng deng deng, dong dong dong. Semangat. Oke, sudah senang ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa bersama. Rizky, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Hana. Bisa kalian bereskan bukunya, kemudian bisa keluar ya. Selamat siang. Siang.